bersama guru kita Al-Ustaz Uzaid Al-Husain SPDI tentang pembahasan tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 113 sampai 114. Mari silakan jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpah nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Di pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga juga dalam kondisi iman yang tetap semangat, kondisi takwa yang tetap bergeliat, sambil terus kita berusaha menjemput kebaikan dalam hidup kita sampai akhir hidup nanti. Semoga akhirnya kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi kita yang tercinta, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam ini kita sampaikan juga untuk keluarga beliau, ahlul bait beliau, kemudian juga untuk para sahabat beliau, dan semoga kita akhirnya nanti bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa hidup bersama dengan beliau di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, pagi ini kita akan mempelajari ayat 113 dan ayat 114 surat Al-Baqarah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in wa hum yatluna al-kitab. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mithla qawlihim. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Orang-orang Yahudi berkata, laisatin nasara ala syai'in. Orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Wa qalatin nasara, dan orang-orang Nasrani itu berkata, laisatil yahudu ala syai'in. Orang-orang Yahudi itu tidak mempunyai suatu pegangan. Wa hum yatluna al-kitab. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mithla qawlihim. Demikian pula yang diucapkan oleh orang-orang yang tidak mengetahui
Mereka mengucapkan seperti ucapan orang Yahudi dan orang Nasrani itu. Allahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat nanti fima kanu fihi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas menjelaskan tentang ayat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 113 surat Al-Baqarah. Dikatakan lamma qadima ahlu Najran minan nasara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atathum ahbaru Yahud. Ini saat orang-orang Nasrani Najran datang menghadap ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga orang Yahudi yang menghadap Nabi. Nah, akhirnya mereka berdua itu fatanaza'u inda Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terjadi ketika dua-duanya ada di hadapan Nabi, mereka saling berselisih, mereka saling berdebat. Faqala Rafi' ibnu Huraimilah. Rafi' bin Huraimilah itu mengatakan, ma antum ala syai', kamu itu nggak punya pegangan apapun. Wa kafaru bi Isa wa bil Injil. Ya, Rafi bilangnya ke orang Yahudi. Ya, kenapa? Karena kalian mengingkari Isa juga mengingkari Injil. Ya, padahal di dalam Taurat dijelaskan tentang itu. Ya, di dalam Taurat dijelaskan tentang Isa, dijelaskan juga tentang Injil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengambil janji dari Musa untuk membenarkan Isa. Ya. Dan mereka membaca itu, tapi diingkari oleh orang-orang Yahudi. Nah, sehingga si Rafi tadi mengatakan ma antum ala syai', kalian itu nggak punya pegangan apapun. Wa qala rajulun min ahli Najran minan nasara yahud. Ya, begitu juga orang-orang Yahudi itu bicara kepada kepada laki-laki dari Najran itu, ma antum ala syai', kalian juga nggak punya pegangan apapun. Sebabnya wajahada nubuwata Musa wa kafara bitaurat. Ya, kalian mengingkari Musa juga mengingkari Taurat. Maka Allah kemudian menurunkan ayat ini. Ya, orang Yahudi mengatakan kepada Nasrani bahwa mereka nggak punya satu pegangan apapun. Orang Nasrani bilang ke orang Yahudi bahwa mereka juga tidak memiliki satu pegangan apapun. Padahal kata Allah, wahum yatlunal kitab, mereka membaca Alkitab. Orang Yahudi membaca Taurat, orang Nasrani membaca Injil. Yang keduanya itu sama-sama diturunkan oleh Allah. Yang keduanya itu sama-sama menceritakan tentang kondisi yang lainnya, gitu. Dan mereka membaca itu, tapi kemudian mereka mengingkar. Ya, ini satu contoh bagaimana perdebatan yang terjadi antara orang Yahudi dan orang Nasrani di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat ya secara tekstual ayat ini, dia memberikan pengertian kepada kita bahwa masing-masing pihak itu, orang Yahudi dan orang Nasrani, membenarkan apa yang mereka tuduhkan kepada orang lain. Ya, yang Nasrani membuat tuduhan dan mereka membenarkan tuduhan itu. Yang Yahudi pun juga demikian. Tetapi hakikatnya Allah
menyampaikan ayat ini sebagai sebuah celaan terhadap mereka, ya, terhadap orang Yahudi dan orang Nasrani yang saling berdebat tentang apa yang sudah mereka ketahui sebenarnya, gitu, ya, tentang kebenaran Musa, tentang kebenaran Isa, tentang isi Taurat, tentang isi Injil. Mereka sudah mengetahui itu, tapi mereka saling melempar tuduhan, ya, saling berdebat di antara mereka sendiri. Nah, ini yang patut menjadi perhatian kita, ya, dalam hal masalah perdebatan. Berdebat itu bukan sesuatu yang dilarang, tetapi berdebat itu adalah sesuatu yang sebisa mungkin dihindarkan. Sebisa mungkin dihindarkan. Ya, kalau memang dibutuhkan, ya silahkan berdebat. Tapi kalau tidak perlu ada perdebatan itu, ya itu akan lebih baik lagi. Karena pernah saya membaca ada 2 kisah yang muncul akibat perdebatan. Ya, yang pertama itu pernah saya sampaikan juga di sini. Semoga masih ingat, ya. Ya, ketika ada tokoh-tokoh agama, mereka sedang bepergian dalam satu perjalanan dan tiba masuk waktu sholat, ya. Nah, terus ya gampangnya, misalnya gampangnya tokoh-tokoh NU dan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Nah, begitu sholat mau didirikan, muncul perdebatan siapa yang paling berhak jadi imam, gitu ya. Kata orang Muhammadiyah, oh ini yang bagusnya jadi imam nih orang-orang NU, pakai sarung, peci lengkap, gitu kan. Nah, kata orang NU, yang nggak harus begitu, orang Muhammadiyah juga bagus untuk jadi imam, meskipun pakai celana panjang, misal gitu kan. Kira-kira begitulah. Berdebat nggak selesai-selesai. Akhirnya padahal iqamat sudah dikumandangkan. Akhirnya salat belum juga didirikan karena ada perdebatan itu. Tiba-tiba muncul anak muda pakai celana levis, kaos oblong, maju aja ke depan, terus bilang ke semuanya, luruskan shaf, gitu kan, kita akan laksanakan sholat. Dia takbir langsung. Nah, yang bikin kaget semua orang itu, anak muda ini dengan tampilan kayak tadi, pakai celana levis, kaos oblong, celananya robek-robek gitu. Celananya robek-robek, bolong-bolong gitu kan, anak muda. Dia sholat aja udah. Nah, yang lain itu akhirnya mau nggak mau ngikutin, ya, ngikutin sampai sholat selesai. Mereka pada ribut, ya, anak muda dari mana, ya, tiba-tiba maju, ya, terus jadi imam, gitu kan, sampai selesai begitu. Ya, ditanyalah sama anak muda ini, begitu selesai langsung pergi lagi. Nah, ditanya sama orang situ, adalah warung di luar itu, di luar masjid. Tanya, Pak, itu tadi siapa? Ya, dijelasin tuh anak muda yang biasa aja gitu kan, dia nggak ngerti juga, nggak terlalu ngerti juga tentang agama. Cuma mungkin dia gerah kali ngelihat perdebatan yang ada di antara tokoh-tokoh agama ini. Ya, udah qomat, bukannya maju salah satu jadi imam gitu kan, ini malah ribut siapa yang lebih pantas untuk jadi imam. Akhirnya dia langsung aja maju begitu. Nah, jadi munculnya perdebatan itu, ya, akhirnya membuat orang yang bahasanya orang yang bodoh itu yang tampil jadi pemimpin, gitu. Yang ngerti ini karena sibuk berdebat, ya, sibuk berdebat, sibuk saling mengeluarkan dalil, gitu. Akhirnya yang bodoh yang tampil jadi pemimpin. Nah, yang pinter-pinter ini dengan terpaksa mengikuti orang bodoh itu, ya, dengan terpaksa. Bahkan sampai disebutkan dalam cerita itu, ya, mereka itu ketika sholat juga ngedumel aja tuh dalam hatinya. Tapi mau gimana lagi, ya kan, sholat sudah dilaksanakan. Nah, ini yang pertama. Jadi akibatnya begitu, karena yang pintar sibuk berdebat, ya, apalagi debatnya itu disaksikan oleh banyak orang di tempat umum, tempat terbuka begitu. Masalah nggak selesai, yang ada muncul masalah baru. Nah, yang kedua hampir mirip,
tapi belum lama ini saya baca juga. Ini akibat dari perdebatan. Ketika ada para dai yang diutus ke satu daerah, ya tujuannya untuk berdakwah kepada masyarakat di daerah tersebut. Ya. Nah, ketika mereka sudah ada di sana, kemudian ada diskusi di antara mereka yang berujung sampai ke perdebatan. Ya, perdebatannya masalah-masalah agama. Ya, kayak contoh gampangnya, ini kalau kita sholat subuh pakai kunut atau enggak nih? Wah, masing-masing ngeluarin dalil itu kan? Wah, yang satu bilang kunut subuh itu sunnah, jadi kalau sholat subuh kita harus pakai kunut. Yang satu bilang kunut itu bid'ah, dan bid'ah itu sesat. Ya, sesat itu pasti masuk neraka dengan mengeluarkan dalil-dalilnya itu. Ada perdebatan di antara mereka, dan itu nggak selesai dalam satu masalah yang lain itu akhirnya mereka perdebatkan lagi. Kalau sholat Jumat pakai satu azan atau dua azan, misalnya kan debat lagi gitu. Ini kalau PHBI ada ngadain maulid atau enggak, ribut lagi gitu. Ya, jadi dakwah ke masyarakat setempat belum jalan, yang ada itu perdebatan di antara mereka ini para dai. Nah, kondisi ini akhirnya dilihat sama tokoh agama lain. Ya, wah ini orang Islam lagi sibuk berdebat nih, biarin aja dah, seru nih perdebatan mereka. Ya, nah mereka yang turun tuh ke masyarakat itu, ya mereka yang turun, mereka yang berdakwah ke masyarakat itu, akhirnya disebutkan penduduk masyarakat itu di satu kampung itu mayoritas murtad akhirnya. Ya, kenapa? Karena tokoh agama umat Islam ini bukannya berdakwah ke sana gitu ya, yang ada malah sibuk berdebat antara satu dengan yang lain gitu. Ya persis kayak orang Yahudi sama orang Nasrani itu. Ya mereka membaca kitab, Tauratnya isinya benar, ya Injil isinya juga benar, ya pada masa itu, tapi mereka saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya gitu. Karena umat Islam juga begitu banyak, muncul perdebatan-perdebatan yang nggak perlu, ya sibuk mencari kekurangan-kekurangan di bagian umat yang lain gitu. Saya di hari Sabtu pagi itu sampai 4 kali pertemuan ya menjelaskan tentang bid'ah. Hadisnya pendek ya, man ahdatsa fi amrina wa laysa minhu fa huwa raddun gitu kan, hadisnya pendek. Tapi ternyata penjelasannya panjang banget. Ya, panjang sekali. Ya, dalam masalah-masalah yang sering muncul di kehidupan kita. Ya, masalah maulid, ya masalah membaca sayyidina dengan enggak sayyidina gitu. Itu kan sehari-hari itu muncul. Ternyata kalau kita lihat dalam literatur para ulama, semuanya itu sebenarnya udah selesai masalahnya. Ya, kesimpulannya mau baca sayyidina silahkan, enggak baca juga silahkan. Mau ngadain maulid silahkan, enggak juga silahkan. Ya, baca Quran pahalanya buat mayit silahkan. Kalau yang enggak yang meyakini pahalanya enggak sampai buat mayit ya silahkan. Karena masing-masing sudah dijelaskan oleh para ulama. Dan ada rujukannya jelas sekali. Jadi selesai masalah. Tinggal kita jalankan aja sesuai dengan keyakinan. Nah, yang muncul itu kan yang menjalani satu amalan ini terus ngintip-ngintip amalan yang lain dan nyari-nyari kesalahan, menimbang mengukur amalan yang lain itu pakai timbangan dia, kan ribet jadi gitu. Itu yang akhirnya memunculkan perselisihan, memunculkan perdebatan gitu. Nah, ini yang Allah sampaikan bahwa Allah itu mencela mereka sesungguhnya yang saling menyalahkan satu dengan yang lain, berdebat antara satu dengan yang lain, padahal mereka mengetahui kebenaran yang ada dalam kitab, dalam Alkitab itu seperti apa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihi. Nah, mirisnya lagi kata Allah, demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui menyatakan seperti ucapan mereka itu. Ya,
Jadi saat sebelumnya Allah sudah menjelaskan tentang kebodohan orang-orang Yahudi, kebodohan orang-orang Nasrani, tapi ada juga selain mereka, selain orang Yahudi, selain orang Nasrani, yang ikut-ikutan seperti mereka itu. Ya bahasanya nggak ngerti masalah, tapi begitu ngomong kayak paling ngerti gitu. Ya, nah ada perbedaan. Siapa mereka ini? Qala alladzina la ya'lamun, orang yang tidak mengetahui. Siapa mereka ini? Ar-Rabi' bin Anas As-Sudi mengatakan mereka ini adalah orang-orang Arab, musyrikin Arab, yang kemudian mengatakan bahwa Muhammad itu juga tidak memiliki pegangan apapun gitu. Jadi ucapannya sama seperti orang Yahudi dan orang-orang Nasrani gitu. Ya padahal ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pegangan Al-Quran yang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau begitu ya. Nah, orang-orang musyrikin Arab inilah yang kemudian juga disinggung oleh Allah. Nah, sebabnya apa? Karena ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran, ya kemudian Rasulullah membacakan kepada mereka, mereka tahu bahwa isi Quran itu benar sesungguhnya, ya tapi mereka tidak mau menerima itu sebagai kebenaran untuk diri mereka. Abu Jahal tahu ayat Quran yang dibaca oleh Nabi itu isinya benar, tahu ini bukan buatan Rasul, bukan buatan Muhammad, tahu ini pasti datang dari Allah, tapi nggak mau menerima itu, ya karena egoisnya, karena gengsinya dan lain sebagainya. Ya lebih miris lagi saat mereka nggak mau menerima, mereka tahu itu sebuah kebenaran meskipun mereka nggak terima, ya kemudian mereka melemparkan tuduhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Muhammad itu tidak memiliki pegangan apapun juga, gitu. Ya padahal ada Quran itu. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang perlu kita antisipasi, ya bahwa jangan sampai kita juga menjadi orang yang senang banget ikut-ikut, ya senang ikut-ikutan tanpa kita tidak mengetahui permasalahan yang ada itu apa atau esensi permasalahan itu seperti apa. Pokoknya senang aja ngikut-ikut jadi tim hore, biar rame, biar seru gitu kan. Ya apalagi kalau dapat nasi bungkus, dapat bayaran jadi semangat. Nggak boleh, karena Allah memang sudah mengingatkan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahui atau tidak mempunyai ilmu tentangnya. Ya sesungguhnya ini adalah sebuah arahan dari Allah agar kita itu terus belajar, jangan berhenti, sehingga kita punya ilmu tentang segala hal. Ya meskipun ya nggak mendalam, tapi kita tahu ilmunya itu begini, ilmunya itu begitu. Jadi kita tahu, dan ketika kita melakukan itu, kita melakukan berdasarkan ilmu, bukan karena sekedar ikut-ikutan. Kita sholat, kenapa sholatnya begini? Ya karena ada ilmunya. Ya, bukan karena saya dari dulu emang diajarinnya begini, saya ngikutin aja. Alhamdulillah sih itu jadi modal baik juga, karena yang dilakukan kebaikan. Tapi lebih bagus lagi kita landasi apa yang kita lakukan ini dengan ilmu. Dan itu akan jauh berbeda efeknya buat diri kita. Ya, kita baca doa begini itu jangan sampai sekedar hafal doang. Ya, tapi kita nggak tahu nih artinya apa. Kita cuma husnuzon, Allah juga tahu maksud hati saya. Gitu. Emang itu arti doanya apa sih? Nggak tahu saya, tapi Allah tahu kok maksud hati saya apa gitu. Nah, lebih bagus lagi kita tahu tuh, kita baca doa itu arti doanya apa, wah itu akan jauh lebih meresap. Gitu. Di dalam sholat, dari iftitah sampai salam, tuh kita harus tahu artinya apa. Ya, jangan sampai udah ribuan kali kita sholat, puluhan tahun kita sholat, kita nggak tahu ini arti bacaan sholat itu apa, kan miris. Berarti selama ini kita nggak belajar,
Ya, kita nggak belajar, kita nggak mengupgrade diri kita itu terhadap masalah-masalah agama. Padahal yang kita bacakan itu doang gitu, nggak ada yang baru. Ya, nah saya pernah ditegur sama teman-teman yang lain. Sehari-hari kan mengajarkan Quran kepada anak-anak itu. Masa kata mereka setiap hari kita mengajarkan Quran kepada anak didik kita, mengajarkan mereka membaca, mengajarkan mereka menghafal, tapi bacaan kita itu nggak ada perbaikan, tapi hafalan kita itu nggak bertambah-tambah. Nah saya bilang ke dia kan, antum juga nggak bertambah-tambah Ustaz. Ya gimana mau nambah, orang saya udah selesai 30 juz gitu. Ya, nah, itu akhirnya jadi renungan buat saya. Iya ya, sepanjang tahun ini yang dilakukan, ya. Tapi kok bacaan kita begini-gini aja gitu, nggak ada perbaikan. Hafalan kita nggak nambah-nambah, juz 30 doang misal gitu kan. Padahal udah bertahun-tahun kita mengajarkan anak-anak. Ya akhirnya jadi satu program buat saya itu. Saya bilang sama koordinator Ustaz, bikin aja setoran hafalan buat kita semuanya. Dan nanti secara berkala 3 bulan sekali kita tasmik itu bareng-bareng. Ya, tasmik bareng-bareng, baca surat apa, juz berapa, seperempat juz yang mana begitu. Akhirnya itu akan jadi program. Ya, dan alhamdulillah berjalan. Dan ya sedikit-sedikit satu halaman nambahlah hafalan gitu kan, meskipun jangan sampai, tapi yang jadi program itu nambah hafalan, bukan pindah hafalan. Tahu bedanya enggak? Nambah hafalan bukan pindah hafalan. Kalau nambah hafalan kan kita hafalin halaman ini, yang ini hafal, besok nambah yang ini. Ketika nambah yang ini tetap hafal kan gitu kan. Nah, itu nambah hafalan. Nanti pindah lagi halaman berikutnya yang sebelumnya tetap hafal. Kalau pindah hafalan, ngafalin yang ini alhamdulillah hafal. Terus ngafalin halaman baru, yang ini lupa, yang ini yang ini lupa lagi nih. Oh nggak tahu lah, suruh ngelanjutin nggak bisa lagi. Yang ini hafal, suruh ngelanjutin bisa. Besok halaman berikutnya yang baru hafal, yang lama lupa lagi. Itu pindah hafalan gitu ya. Nah kita nggak pengen begitu. Dan ternyata memang menghafal itu mudah. Saya duduk nih habis subuh setengah jam, hampir setengah jam lebih kurang lah ya. Satu halaman bisa hafal, satu halaman setengah jam. Tapi ntar siang dikit kita baca lagi apa lupa lagi itu. Jadi menghafalnya itu mudah sebenarnya, cuma jaganya itu yang butuh effort lebih maksimal. Karena memang cepat ternyata menghafal itu. Makanya wajar lah kalau anak-anak itu ya, sekarang nih kita sering dengar itu udah hafal sekian juz, karena memang ternyata mudah menghafalnya. Cuma ngejagainnya itu yang luar biasa. Gitu. Merasakan? Ngerasain nambah hafalan apa pindah hafalan ya? Ya. Ya suka begitu tuh, giliran jadwal setoran aja Afwan Ustaz nih lagi ada. Padahal itu kan alasan karena belum siap setoran kan gitu kan. Gitulah, penyakit kita begitu. Ya, nah ini yang perlu kita lakukan. Terus aja belajar biarin. Meskipun tadi kan kayak hafalan Quran itu, terus aja ngafalin meskipun kita nggak hafal-hafal, ngafalin aja udah. Ya, kalau belajar gitu, terus aja belajar meskipun kadang-kadang kita kok nggak ngerti-ngerti, biarin belajar aja terus. Karena kata Umar bin Khattab, tahapan belajar itu ada 3. Yang pertama nih, orang kalau awal-awal belajar, baru-baru belajar, dia tahu satu hadis, dia tahu satu ayat, itu kayak orang itu akhirnya jadi orang yang
apa ya, jadi orang yang sombong seakan mengerti semuanya. Itu kalau awal-awal belajar. Makanya kalau ada orang yang kalau ngomong berapi-api, wah terus, wah ente salah nggak begitu, wah baru belajar berarti dia. Baru belajar berarti. Ya, dia baru tahu satu hadis ini kalau begini berarti. Saya akhirnya berkesimpulannya begitu. Jadi kalau baru tahu satu hadis, baru tahu satu kitab, wah berapi-api menjelaskannya, apalagi sampai nyalahin orang jadi kayak paling ngerti gitu kan, sombong sama yang lain, oh berarti baru belajar. Gitu. Nah kedua, kalau dia terus belajar gitu ya, akhirnya dia akan jadi orang yang rendah hati. Jadi orang yang rendah hati. Ya sama orang lain itu ya biasa aja gitu. Nggak seperti sebelumnya itu. Sombong, merasa paling tahu gitu. Nah itu munculnya rendah hati. Oh saya belajarnya begini. Tapi bisa jadi ada referensi yang lain, ada literatur yang lain, ada kitab yang lain yang menjelaskan masalah yang sama. Gitu. Jadi rendah hati. Jadi menerima tuh pendapat orang, menerima perbedaan yang ada di orang. Nah itu tahapan kedua. Tahapan ketiga, kalau dia terus belajar, akhirnya dia akan menjadi orang yang merasa nggak tahu apa-apa, merasa nggak punya ilmu, merasa ilmu yang dia tahu itu sedikit. Gitu. Dan apa ya, kalau akhirnya kita bisa sampai begini, merasa nggak tahu apa-apa, ilmu yang kita punya sedikit, apa yang terjadi? Itu akhirnya akan keranjingan terus buat belajar, ya, keranjingan terus belajar. Nah, semalam saya baca, iya jam pulang dari taklim pekan nanti jam 11 malam, baca ada seorang ulama Mesir yang begitu keranjingan dengan hafalan Quran dan literatur yang terkait dengan hafalan Quran. Ya, dengan apa namanya kitab-kitab yang ada itu, apa ya, kalau kitab hafalan Quran itu Tuhfatul Atfal dan lain sebagainya itu sampai dia hafalin, ya. Terus ditegur sama gurunya, kamu tuh udah bagus banget hafalan, qiraat sab'ah dia kuasai, asyarah dia kuasai gitu. Tapi orang yang belajar Quran nggak akan sempurna penguasaan dan pemahamannya terhadap Quran kalau dia nggak belajar tentang ilmu nahu dan sorof. Gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya karena dinasihati oleh gurunya, akhirnya dicoba belajar ilmu nahu. Wah kelimpungan, ya, keteteran, bahasanya sulit buat dia menguasai ilmu nahu itu. Ya, karena baru kan, berarti ilmu baru yang dia pelajari. Dan dia sempat sempat mengajukan protes ke gurunya. Kayaknya saya nggak bisa belajar ini. Saya lebih menguasai yang ini. Enggak. Ini juga yang sangat dibutuhkan kalau ingin menguasai Quran dengan baik. Ya akhirnya dia belajar, dia berusaha terus dan sampai dia bisa menguasai. Nah yang berikutnya terjadi begitu juga, keranjingan juga dengan ilmu nahwu dan sorof. Wah dia ternyata merasa asyik ya. Ternyata betul apa yang dikatakan oleh gurunya. Justru dengan mempelajari ini, pemahaman dia terhadap Quran, terhadap makna Quran itu akan semakin baik begitu. Sampai berikutnya ditawari gimana? Mau kembali lagi mempelajari Al-Quran dengan hafalannya dengan segala macamnya itu? Tidak, Syekh. Saya cukup mempelajari ini. Ya meskipun dia sadar sudah banyak matan-matan yang dia agak lupa gitu kan ya, tapi dia kemudian sangat mendalami ilmu nahwu dan sorof sesuai dengan arahan gurunya. Biarkan ada yang lain yang menguasai qiraat ini, saya akan menjadi orang yang expert di bidang ini. Sampai dia bilang begitu. Dan betul, dia tampil menjadi ulama yang sangat menguasai ilmu nahwu, ilmu sorof, dan ditambah dengan pemahamannya tentang qiraat Al-Quran itu. Jadi begitu, nggak berhenti, terus saja belajar, karena merasa ya ternyata begitu banyak memang ilmu yang harus dipelajari dan kita ini punya ilmu yang masih amat sedikit, gitu. Ya,
Nah, gitu tahapannya. Jadi kalau ada orang yang semangat banget gitu kan, wah kalau bicara kayak paling jago gitu, wah baru belajar ini mah, gitu. Jadi, gitu aja komentarnya. Wah dia baru tahu satu hadis ini, baru tahu hadis tentang isbal, wah langsung ngomong kemana-mana, ya kan? Biarin aja begitu, ya. Nah, hati-hati ya, jangan ikut-ikutan. Dan ini merangsang kita untuk terus belajar, karena kita harus mendasari semua yang kita lakukan itu dengan ilmu, apalagi dalam urusan-urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, karena semuanya nanti Allah akan tanyakan, ya. Mata kita, penglihatan kita, kemudian pendengaran kita, hati kita, semuanya juga akan ditanyakan. Kenapa kalian melakukan ini? Ya, dan kita harus bisa menjelaskan itu. Kalau kita bilangnya, ya saya cuma ngikut-ngikut doang, gitu kan, ya itu jadi masalah nanti akhirnya buat kita semua. Nah jamaah sekalian, fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat, fima kanu fihi yakhtalifun, tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Ya Allah akan adili mereka, Allah akan kumpulkan mereka, dan Allah akan putuskan hukum di antara mereka. Gitu. Dan keputusan Allah itu adalah keputusan yang paling baik, keputusan yang paling adil, yang gak akan menzalimi siapapun di antara keduanya. Gitu. Ya kan pernah ada kisah orang yang berselisih sampai mereka meninggal, kemudian di hari kiamat Allah hadirkan mereka berdua. Ya, yang satu menggugat, dulu saya ini dizalimi sama orang ini, maka saya minta keadilan Engkau ya Allah pada hari ini atas apa yang dia lakukan, gitu. Kata Allah, gimana ceritanya? Diceritakanlah, mereka menyampaikan fakta-fakta yang terjadi dulu, sampai akhirnya Allah bilang ke orang yang menggugat, kamu nggak mau maafin dia? Enggak ya Allah, saya nggak mau maafin dia. Akhirnya kata Allah apa? Coba kamu lihat ke sana, ya, suruh lihat ke satu arah, ada apa di sana? Wah di sana ada istana yang sangat megah ya Allah. Aku akan berikan itu buat orang yang mampu menebus harganya. Berapa harganya ya Allah? Atau apa yang harus dibayarkan untuk istana itu? Kata Allah, istana itu akan diberikan buat orang yang mampu memaafkan saudaranya. Gitu. Akhirnya langsung aja tuh, oh kalau gitu saya maafkan dia ya Allah. Nggak pakai macam-macam itu, karena dia udah ngelihat hadiah yang Allah berikan itu. Langsung saya maafkan saudara saya. Udah. Nah sekarang gandeng saudaramu, ajak ke sana gitu. Ya, tapi ini buat orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang kafir itu, ya nanti keputusannya keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka berselisih, Allah akan sampaikan fakta yang sebenarnya, yang mereka akhirnya nggak bisa lagi nanti untuk berkelit. Ya, ternyata memang begitulah adanya. Ya, tapi dengan kekafiran mereka tetap Allah akan putuskan hukum yang adil, hukum yang tepat untuk mereka. Nah, ini satu kabar dari Allah tentang bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia nanti pada hari kiamat. Jadi kalau hari ini misalnya kita merasa dapat kezaliman yang nggak terbayarkan, ya silahkan nanti tuntut ya di hari kiamat. Kita tuntut sama Allah atas kezaliman yang mereka lakukan pada hari kiamat. Kalau hari ini ada orang yang merasa aman dengan kezaliman yang mereka lakukan, ya maka nanti di hari kiamat mereka nggak akan bisa lagi merasa aman seperti ketika di dunia. Karena akan banyak sekali orang-orang yang hadir datang ke hadapan Allah dan nuntut dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerikan, ya. Saya beberapa kali ketipu kan, wah udah diproses nggak selesai, ya udah langsung aja nanti di akhirat saya tagih dia di hadapan Allah, udah gitu selesai perkara, udah nggak usah dipikirin lagi, biarin biar nanti Allah yang selesaikan gitu. Nah jamaah sekalian, itu ayat 113. Kemudian ayat 114 Allah berfirman, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah, dan siapakah yang lebih zalim
daripada orang yang menghalangi manusia masuk ke masjid-masjid Allah, ayyudhkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha, untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam masjid Allah itu, bahkan wa sa'a fi kharabiha, mereka juga berusaha untuk merobohkannya. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin, mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahum fid dunya khizyun, di dunia mereka mendapatkan kehinaan, walahum fil akhirati adzabun azim, dan di akhirat mereka akan mendapatkan siksa yang berat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, siapa mereka yang disebutkan menghalangi manusia masuk ke masjid-masjid Allah itu? Pendapat pertama disampaikan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa mereka ini adalah orang-orang Nasrani. Mujahid juga mengatakan mereka ini adalah orang-orang Nasrani. Apa sebabnya? Karena orang Nasrani itu mereka membuang berbagai kotoran di pintu masuk Baitul Maqdis, ya, dengan tujuan agar orang-orang itu nggak bisa mengerjakan sholat di dalam Baitul Maqdis. Itu, ya, itu pernah mereka lakukan tuh, pernah dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Ya, Qatadah juga mengatakan mereka ini yang menghalangi manusia masuk ke masjid Allah itu adalah orang Nasrani, yang karena kebencian mereka kepada orang Yahudi, ya, karena dulu orang Nasrani ini, ya, mereka membantu penguasa Babilonia, ya, Irak sekarang, ya, namanya Bukhtan Nasr, orang Majusi. Mereka penguasa Babylon ini ingin menghancurkan Baitul Maqdis. Nah, kemudian dibantu oleh orang-orang Nasrani itu, ya, dengan tujuan agar nggak ada orang yang bisa ibadah di Baitul Maqdis. Nah, ini pendapat pertama, ya, bahwa mereka ini adalah orang Majusi. Nah, pendapat kedua disampaikan oleh Ibnu Jarir, bahwa orang yang menghalangi manusia dari masjid Allah itu agar nggak bisa ibadah di sana, itu adalah orang-orang musyrik Mekah, orang-orang musyrikin Mekah. Ya, kenapa? Karena mereka menghalangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersama dengan sahabatnya masuk ke kota Mekah. Itu dalam peristiwa apa? Peristiwa Hudaybiyah. Tahu Hudaybiyah, ya? Ya, Rasulullah itu bersama dengan kaum muslimin, bersama dengan sahabatnya itu mau ke Mekah melaksanakan ibadah haji, dan murni yang ingin dilakukan oleh Rasul itu adalah ibadah haji, sehingga mereka nggak bawa senjata apapun kecuali pedang yang terselip di pinggang. Nah, kalau bawa pedang ini memang kebiasaannya orang Arab, ya, buat kebutuhan sehari-hari, ya, kebutuhan sehari-hari. Dan di kita juga beberapa daerah itu juga begitu sama, kan, ya, nggak ngapa-ngapain, cuma di sini nyelip aja gitu, kan. Nyelip aja gitu, padahal nggak mau ngapa-ngapain. Kalau orang Aceh rencong gitu, terus kalau orang Sunda apa yang diselipin, kujang, bisa kan gitu. Orang Palembang juga. Itu mertua saya orang-orang Palembang. Dia cerita gitu. Bapak dulu kalau setiap hari itu nggak lepas di pinggang itu pisau. Ya, itu kalau kemana-mana itu pisau nyelip di pinggang. Pisau Palembang. Yang kebetulan di kampung mertua itu profesinya itu pandai besi. Dia bikin pisau, bikin golok di situ. Nyelip di sini. Saya tanya, kan, buat apaan, Pak? Ya, kalau ada yang macem-macem
Ya terpaksa keluar dari pinggang itu pisau gitu. Wah, galak juga bapak gua gitu. Apalagi di Ampera tuh kan. Di Ampera itu emang tempatnya itu. Ya preman-preman banyak yang berkeliaran di situ. Dan saya ngalami langsung ngajak orang tua saya itu main ke sana ke Palembang. Nah, terus lagi jalan-jalan di Ampera itu. Di depan benteng Kuto Besar. Emak saya diikutin sama orang. Ya bawa tas gitu kan, diikutin, dipepet. Nah, kata mamang di sana, itu mak tuh lihat kan, jagain gitu kan. Kenapa emang? Itu ada orang yang ngikutin. Gua bener. Ya akhirnya udah, ya kita jagain mak kita itu. Dan memang saya negur orang yang itu, ya kan, orang sama-sama orang Palembang, jangan, itu keluarga saya gitu. Ditinggalin. Begitu yang terjadi. Nah, orang Arab juga gitu, sehari-hari pedang nyali. Bukan karena mau perang, emang aksesoris mereka begitu. Ya. Berangkat Rasulullah mau ke Mekah. Nah, orang Mekah tahu, wah ini Muhammad bersama dengan pengikutnya mau ke Mekah. Ya akhirnya dicegat sama mereka. Ya, tertahan di Hudaybiyah. Datang utusan orang Mekah, Suhail bin Amr itu, yang akhirnya memaksa Rasulullah itu untuk mengadakan perjanjian. Nah, dikenal dengan nama perjanjian Hudaybiyah, gitu kan? Wah, itu goncang itu, kaum muslimin goncang. Kok bisa kita begini sampai Umar itu protes ke Nabi? Ya Rasul, ya Muhammad, anta Rasulullah. Gitu. Engkau benar Rasul ya Rasul. Sampai nanya begitu, mempertanyakan tuh. Ya itu saking hebohnya tuh umat Islam. Kita ini benar kan? Benar. Kenapa bisa tunduk dengan perjanjian yang seperti ini? Ya kan disebut Muhammad Rasulullah. Suhail protes. Kalau saya mengakui engkau ini Rasul, saya nggak akan menentang engkau, hai Muhammad. Nggak mau saya kalimat itu tulis Muhammad bin Abdullah. Itu orang-orang udah ngamuk tuh, kaum muslimin udah ngamuk. Ya, nama Muhammad Rasulullah diprotes, tapi kata Nabi biarkan, nggak apa-apa, hapus, tulis, ganti dengan Muhammad bin Abdullah dan seterusnya. Itu terjadi kehebohan yang luar biasa pada saat itu. Sampai akhirnya ketika perjanjian selesai, Rasulullah ngajak mereka pulang kembali ke Madinah. Ya, tadinya kan mau haji, tanda hajinya selesai itu nggak jadi haji itu, kata Rasul, ya sudah sekarang cukur rambut kalian, tahallul. Nggak ada yang ngerjain itu. Sampai Rasul mengulang 2 kali, 3 kali, cuek aja orang-orang itu kan. Nah, akhirnya Rasul nanya sama istrinya, ini gimana ini orang-orang pada nggak mau ngikutin saya, nggak mau melaksanakan apa yang saya perintahkan. Kata Ummu Salamah yang saat itu ikut, nggak usah banyak bicara ya Rasul. Engkau hadir di hadapan mereka, kemudian kau cukur rambut. Udah akhirnya nggak pakai ngomong, Rasulullah potong rambut, yang lain terus akhirnya otomatis ngikutin Rasul. Meskipun dalam hati juga masih ngedumel, masih itu bisa jadi. Ya, tapi betul ternyata dengan itu ada hikmah besar yang Allah karuniakan. Ternyata perjanjian Hudaybiyah itu menjadi pintu awal ditaklukkannya kota Mekah. Gitu. Luar biasa. Ya. Nah, maka kata Ibnu Jarir tadi, mereka yang menghalangi dari masjid Allah itu adalah orang-orang musyrikin Arab. Rasul mau ibadah kok ke masjid, mau ke Mekah, mau melaksanakan ibadah haji, tapi nggak boleh, dilarang. Tahun ini nggak boleh, boleh nanti tahun depan. Itu pun cuma 3 hari. Ya, kalian datang, kami keluar, maksimal 3 hari. Ya, kalau lebih dari 3 hari, kami akan habisi kalian. Begitu. Perjanjiannya begitu. Ya, dan Rasul sepakat. Tahun depan berangkat haji 3 hari. Balik lagi ke Madinah, gitu. Ya, nah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah kemudian mengatakan orang yang menghalangi orang lain masuk ke masjid Allah itu disebut dengan sebuah pertanyaan, waman azlamu, siapakah yang lebih zalim, siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalangi orang masuk ke masjid Allah. Berarti nggak ada lagi yang lebih zalim dari mereka. Makanya hati-hati nih Pak DKM. Jangan sampai ada orang pengen ke masjid terus dilarang-larang. Ya, bahaya. Jangan nanti masuk ke makna ayat ini. Nah,
Ya, nah Rasulullah pernah bersabda begini, maka ahadun yasuddu an hadzal bait. Tidak ada seorang pun yang boleh menghalang-halangi dari Baitullah ini. Wa qad kana ar-rajulu yalqa qatila abihi wa akhihi fala yasudduhu. Karena dulu ada orang yang ketemu sama pembunuh ayahnya di masjid ini, di Baitullah itu. Dan itu enggak masalah. Boleh-boleh aja. Ya, masa ada orang mau ibadah terus dilarang-larang. Padahal pembunuhan itu adalah kezaliman yang amat besar, tapi boleh ketemu di masjid. Nah ini ada orang mau ibadah, nggak boleh dilarang, gitu. Ya, maka disebut waman azlam mimman mana'a masajidallah. Apalagi tujuannya jelas mau ibadah, gitu. Ya jadi perlu menjadi perhatian. Meskipun ini tujuannya makna itu ya orang-orang Quraisy tadi, orang-orang musyrikin Arab, musyrikin Mekah. Ya. Bahkan wasa'a fi kharabiha, mereka juga berusaha untuk merobohkannya. Kata Ibnu Zaid, mereka menghadang orang yang hendak memakmurkan masjid dengan berzikir kepadanya dan mendatanginya untuk menunaikan haji dan umroh. Nah jadi maknanya gini, kalau ada masjid yang ya bahasanya dipakainya itu cuma buat sholat doang, jadi kalau kehidupan kita sekarang itu sama aja kita merobohkan masjid, gitu. Ya, sama aja kita menghancurkan masjid. Karena esensi masjid itu ya bukan cuma buat itu. Ibadah sholat 5 waktu itu hanya salah satunya saja, gitu. Dan ada fungsi-fungsi masjid yang lain yang harus kita hidupkan juga. Ya, fungsi ibadah jelas, fungsi pembinaan masyarakat, fungsi ekonomi, fungsi bahkan sampai ke fungsi sosial ekonomi, bahkan sampai ke fungsi dalam masalah-masalah politik kenegaraan, gitu. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan alhamdulillah sih kalau di kita ini semakin banyak orang yang khususnya pengurus-pengurus masjid itu yang menyadari ini. Ya, sehingga masjid itu terbuka 24 jam. Orang mau memanfaatkan masjid dengan maksimal silakan. Ya, nggak ada larangan-larangan. Meskipun masih ada juga kan, nah, masjid dikunci. Begitu masuk masjid ada tulisan dilarang tidur di dalam masjid. Kayak gitu. Ya, ya padahal dulu sahabat Nabi tinggalnya di masjid, bukan cuma tidur, emang rumahnya di masjid. Karena nggak punya rumah yang lain, gitu kan? Nggak punya rumah. Ya, Ahlus Sufah itu kan emang tinggalnya di masjid. Gitu. Ya makanannya dari mana? Ya mereka bekerja tetap. Cuma kalau istirahat ya di masjid, gitu. Dan itu sesuatu yang baik-baik saja. Nah sekarang viral tuh ada masjid di Surabaya ya, Masjid Pemuda Indonesia, kalau nggak salah namanya itu deh, Masjid Pemuda Indonesia. Kalau di Sukabumi ada juga Masjid Sejuta Pemuda, gitu. Ada juga. Wah itu keren layanannya. Sampai kalau yang di Surabaya itu mereka punya program makan gratis buat siapapun, nggak peduli. Oh siapa aja yang mau makan situ silahkan. Bukan cuma buat orang-orang susah, enggak. Orang yang punya duit juga kalau mau makan silahkan, boleh. Oh banyak yang protes, ya, terutama warung-warung setempat. Wah ini kalau program ini jalan terus kita bisa ini nggak ada yang beli nih, gitu kan, sampai begitu. Banyak yang protes, ya. Ya semoga nanti nggak ada lagi yang protes, tinggal komunikasi aja sebenarnya. Bisa aja kan masih itu pesan dari warung-warung itu kan, siapin makanan buat kita, jadi mereka tetap dapat penghasilan. Tapi ini kan bagus, ya, program yang bagus begitu maksudnya, sehingga masjid itu ramai. Ya terlepas dari orang yang datang ke masjid itu cuma buat makan doang, biarin aja. Ya biarin aja. Ya dulu juga ada kan di masa Nabi orang Arab datang ke masjid kencing malah gitu. Ya di masjid bukannya sholat malah kencing di situ. Kan gitu kan? Tapi biarin aja oleh Nabi, jangan di stop, biarin. Ya tuntaskan hajatnya itu sampai terus dibersihin, baru dijelasin. Ya kan? Begitu dijelasin dia ngerti, oh begitu ya, oh ini ternyata bukan tempat yang diperbolehkan buat buang air.
Ya, masuk ke pemahamannya. Ya, semoga begitu kan, orang dikasih makan perut kenyang, baru nanti diberikan arahan. Kan gitu. Karena begitulah tuntunan dari Al-Quran. Baca surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shaif, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Begitu diperintahkan beribadah kepada Allah itu, caranya pertama, alladzi at'amahum min ju'. Karena Allah sudah memberikan makanan kepada mereka sehingga mereka nggak kelaparan lagi. Gitu. Jadi gampangnya itu kalau kita pengen ngajak orang ibadah itu, kenyangin dulu perutnya. Kalau udah kenyang perutnya, enak diarahin, mudah diarahin. Gitu. Jangan masih lapar suruh ibadah, sholat. Perut juga lapar suruh sholat. Makan dulu yang penting kan gitu kan. Atau kalau dikasih nasihat perut lapar, mental. Oh, dia mikirin perutnya lapar, gitu kan. Maka kalau habis ngaji terus ada sarapan bareng, bagus ini. Bagus. Ya, pernah di Depok Timur pengajian ada yang nanyanya itu kayak protes. Ustaz, gimana kalau di satu masjid, padahal di situ maksudnya gitu kan. Ini pengajian, habis pengajian makan-makan Ustaz. Boleh enggak? Nah, di masjidnya begitu, habis pengajian makan-makan. Ya, makan bareng gitu kan. Saya bilang, itu cara yang dilakukan oleh Rasul. Jadi mengadakan jamuan makan itu salah satu metode Nabi. Ya kan, undang orang makan, potongin kambing, maka ajak makan-makan, ya begitu selesai baru Nabi dakwah ke mereka. Enak, perut kenyang itu. Mau protes gimana? Maksud kita habis dikasih makan masa protes kan gitu. Nggak enak juga. Jadi nggak nerima itu, kalau nggak mau nerima pun nggak ditampakkan secara frontal gitu. Ya, iya, tapi nggak mau nerima gitu kan. Yang penting kan anteng begitu. Itu dilakukan oleh Nabi. Nah, jadi kalau cuma berfungsi buat ibadah doang, ini sama aja hakikatnya itu merobohkan masjid. Bangunan bagus tapi sepi, bangunan bagus tapi nggak makmur, kan miris ngeliat. Karena memakmurkan masjid itu bukan cuma lewat fisiknya. Wah, dibangun nggak berhenti, apalagi buka mancing di jalanan, ya kan, nyerok ikan di jalanan, ya. Tapi masjidnya ditutup mulu, kan nggak enak. Gitu. Maka ini harus dimakmurkan. Ya, jangan sampai seperti orang-orang Nasrani tadi, ya, penguasa Babylon yang ingin menghancurkan masjid dalam rangka menghalangi orang beribadah di sana. Ya, karena Allah sudah sampaikan di surah Taubah itu, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir, dan seterusnya. Orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang hanyalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan seterusnya. Ulaika makana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itu tidak sepatutnya memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Nah, ini akhirnya yang terjadi kepada orang Nasrani tadi. Ya, ketika mereka ditaklukkan tuh, ya, Baitul Maqdis itu bisa diambil alih dari penguasaan mereka. Ya, mereka itu nggak boleh masuk ke masjid kecuali mereka masuk dalam keadaan takut. Ya, kecuali mereka masuk sambil menyerahkan upeti buat penguasa kaum muslimin pada saat itu. Ya, nah, ini kan menunjukkan ketundukan mereka kepada kaum muslimin setelah Baitul Maqdis itu berhasil ditaklukkan. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang kemudian dilakukan oleh Nabi. Ya, ketika akhirnya kota Mekah itu berhasil ditaklukkan, itu kira-kira kan di tahun 9 Hijriah, ya, 9 atau 10 Hijriah, 10 tahun Hijriah itu. Nah, Rasulullah itu berpidato di hadapan orang. Ala la yahujjanna ba'dal ami musyrik. Ketahuilah, setelah tahun ini tidak diperbolehkan kepada orang musyrik untuk menunaikan ibadah haji. Wala yatufanna bil baiti uryan, dan gak boleh lagi mereka mengerjakan tawaf dalam keadaan telanjang. Wa man kana lahu ajalun fa ajaluhu ila muddatihi.
Siapa yang mempunyai masa tinggal, maka pengukuhannya itu berakhir sampai habis masanya. Gitu. Jadi Mekah ditaklukkan, Rasulullah bikin kebijakan ini. Orang musyrik nggak boleh lagi masuk ke Mekah, apalagi ke Masjidil Haram itu, apalagi ibadah dengan tawaf di situ dalam keadaan telanjang. Nggak boleh, udah menjadi larangan. Kalau yang masih punya masa tinggal, ya silahkan tinggal, tapi begitu habis masanya, dia harus keluar dari Mekah. Jadi sejak saat itulah disebut dengan tanah haram, yang salah satunya itu orang non-muslim dilarang masuk ke tanah haram itu, apalagi ke Masjidil Haram. Lahum fid dunya khizyun, di dunia mereka mendapatkan kehinaan. Nanti salah satu bentuk kehinaannya tadi, kalau orang Nasrani ya di masa dulu itu mereka harus bayar upeti dulu, bayar jizyah dulu, ya, masuk ke masjid dalam keadaan takut. Nah, orang musyrik mereka nggak bisa lagi sembarangan di Masjidil Haram, nggak bisa lagi melakukan ibadah sesuai dengan versi mereka, nggak bisa. Ya, itu bentuk kehinaan yang mereka alami. Walahum fil akhirati azabun azim, sedangkan di akhirat nanti ya mereka akan mendapatkan azab yang pedih, disebabkan karena penghinaan mereka kepada Baitullah, kepada rumah Allah itu. Apa penghinaannya orang-orang musyrikin Arab? Mereka jadikan Baitullah itu sebagai tempat untuk memuja patung atau berhala. Sampai lebih dari 300 patung yang mereka tempatkan di Baitullah, di dalamnya, di sekitarnya itu. Nah, ini bentuk penghinaan mereka kepada Baitullah. Maka akibatnya di akhirat nanti Allah akan memberikan mereka azab yang pedih. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita hindari. Ya, fid dunya khizyun walahum fil akhirati azabun azim. Ya, maka jangan sampai kemudian kita melakukan hal yang sama seperti mereka itu, orang yang menghalangi manusia lain masuk ke rumah-rumah Allah. Ya, termasuk masjid-masjid. Setiap masjid itu adalah rumah Allah, maka jadikan pintu masjid itu selalu terbuka buat siapapun dalam keperluan apapun, boleh. Jangan dilarang. Nah, kalau di tempat saya itu, tempat kecil tuh, masjid itu jadi tempat yang nyaman buat orang yang musafir. Ya, lagi musim kering, ngambil airnya di masjid, ngambil airnya kering. Wah, ini pompanya kering, di masjid ambil. Dan alhamdulillahnya itu masjid dari dulu sampai sekarang nggak pernah kekeringan. Sepanjang apapun musim kemarau, selalu ada airnya. Ajaib sebenarnya. Ya, orang yang nggak punya, nggak ngontrak, tidurnya di masjid, mandi di masjid, ya kerja balik ke masjid, tidur di situ dia, gitu kan? Dan itu dibiarin aja udah, nggak apa-apa. Ada space khusus buat orang-orang tidur yang nggak punya rumah, nggak punya kontrak, biar aja di situ. Terbuka masjidnya 24 jam. Ya, maka ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah buat kita nih, biar kita di dunia nggak dapat kehinaan, di akhirat juga nggak dapat azab yang pedih. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha, ya Allah, perbaikilah akhir dari segala urusan kami seluruhnya, wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah, serta jauhkan kami dari kehinaan dunia dan siksaan di akhirat. Ya, semoga kita udah hafal doa ini dan kita jadikan doa ini sebagai doa yang selalu kita baca. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikian ayat 113 dan 114 surat Al-Baqarah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.